Bab 1571, sangat gembira. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Gedung yang awalnya digunakan sebagai gedung departemen proyek kini telah diposisikan sebagai gedung komprehensif oleh Xia Ruofei. Kecuali beberapa lantai sedang direnovasi menjadi kamar tamu dengan kelas berbeda, lantai lainnya akan menjadi pusat pengoperasian seluruh Pulau Taoyuan di masa depan. Semua pekerjaan terkait orang-orang di sini untuk bekerja. Namun, karena posisi Pulau Taoyuan, staf biasa di dunia sekuler dibuat seefisien mungkin. Bangunan ini lebih dari cukup, dan bahkan ruang staf dapat diatur di ruang tamu di lantai atas. Mengenai penamaan gedung ini, karena kantor pusat perusahaan dalam negeri bernama Gedung Taoyuan, Xia Ruofei tidak menyiapkan nama untuk perlakuan yang berbeda. Dia mempertimbangkannya di waktu luangnya dan memutuskan untuk menggunakan nama gedung Yan Huang yang sederhana namun atmosferik. Semua orang Huaxia adalah keturunan Yan Huang. Di pulau yang jauh dari rumah, dinamai gedung Yan Huang ini, juga terasa kekeluargaan kecil. Pada saat ini di gedung Yan Huang, Li Yifu, Song Wei, Ling Qingshui, dan Zheng Yongshu, yang telah diadopsi sebagai budak jiwa oleh Xia Ruofei, tidak merasa mengantuk sama sekali, dan semua orang memperhatikan situasi di sisi barat pulau. Ketika Xia Ruofei menyerap Reiki dalam jumlah besar untuk membangun pusaran vitalitas, konsumsi Reiki di Pulau Taoyuan juga sangat cepat, terutama ketika ruang awal ruang sosok spiritual dan dunia luar memiliki perbedaan kecepatan aliran 30 kali lipat, jadi energi luar dikonsumsi oleh dunia luar selama 1 menit, yang setara dengan jumlah pengisian ulang ruang selama setengah jam. Dengan cara ini, konsentrasi Reiki di area metode matriks Pulau Taoyuan turun secara langsung pada tingkat yang sangat berlebihan. Hanya dalam 1 atau 2 menit, itu kurang dari setengah aslinya. Anda harus tahu bahwa cakupan susunan Taixuan Xuanxing sangat luas, tidak hanya mencakup seluruh Pulau Taoyuan, tetapi juga sebagian wilayah laut di luar pulau juga berada dalam jangkauan metode pembentukan, aura yang begitu luas, meskipun inti metode pembentukan jauh dan dekat berbeda, terdapat beberapa perbedaan dalam kekayaan Reiki, namun secara umum, lebih sulit untuk mengetahui berapa kali lebih kaya daripada di luar medan perang, yang disebut negeri dongeng di bumi. Dan dalam rentang sebesar itu, jumlah total aura yang membutuhkan waktu lama untuk mengembun juga merupakan angka yang mencengangkan. Hanya dalam 1 atau 2 menit, saya benar-benar mengonsumsi lebih dari setengah Reiki dalam jumlah besar ini, yang bahkan melebihi kognisi Li Yifu dan lainnya. Jika Reiki sebanyak ini dibudidayakan oleh Li Yifu, saya khawatir itu akan memakan waktu 1,5 tahun. Tidak bisa menyerap semuanya. Dalam susunan besar, ia akan selalu menyerap aura bebas dari dunia luar untuk dimurnikan dan dipadatkan, dan terus ditambahkan. Jadi secara teori, meskipun ada ratusan biksu setingkat ini, Li Yifu dan Song Wei sedang berlatih di pulau itu, pada saat yang sama, pada dasarnya arai yang besar juga dapat menjaga keseimbangan dinamis dari jumlah total Reiki. Betapa tingkat penyerapan yang mengerikan dapat membuat aura tidak seimbang dan menghabiskan lebih dari setengahnya hanya dalam 1 atau 2 menit. Untungnya karena perbedaan waktu dan laju aliran, penyerapan jenis paus ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa menit, ketika konsentrasi aura luar benar-benar menurun ke tingkat yang tidak lebih tinggi dari konsentrasi aura luar, penghisapan yang mengerikan ini berakhir dengan tiba-tiba. Tentu saja, saat ini, Xia Ruofei belum benar-benar berhenti berlatih, namun ia telah menyelesaikan pembangunan pusaran vitalitas, namun hanya bekerja untuk mengisi gantian, sehingga kecepatan latihannya melambat, dan ruang spiritual bisa, juga akan terjadi kekacauan dari luar dinding membran. Menyerap energi di luar angkasa untuk menjaga jumlah total Reiki tetap stabil dan meningkat. Wajar saja jika opsi dengan prioritas lebih rendah akan dihentikan terlebih dahulu untuk menyerap Reiki dari dunia luar. Li Yifu dan yang lainnya sedikit lega, tapi juga penuh harapan. Mereka mengira latihan retret Xia Ruofei seharusnya diakhiri. Meskipun, mundur, ini mungkin terjadi lebih dari 10 atau 20 menit sebelumnya, ini juga termasuk perjalanan Xia Ruofei ke inti formasi. Waktu yang tersisa untuk menyusun matriks di luar, pada kenyataannya, waktunya di awal dinasti Yuan, jika dihitung 30 kali laju aliran, harus kurang dari 10 atau 20 menit waktu di luar.
Li Yifu dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan ruang Lingtu. Berbeda dengan Li Yifu, Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama mengetahui bahwa Xia Ruofei memiliki spanduk yang dapat mengubah laju aliran waktu. Tidak terkejut seperti Li Yifu, mereka juga berpikir bahwa Xia Ruofei harus ditutup, tetapi mereka semua berpikir bahwa Xia Ruofei menggunakan bendera susunan waktu. Namun, Li Yifu menunggu beberapa menit lagi sebelum akhirnya merasakan nafas familiar terbang dari sisi barat pulau. Semua orang menunjukkan sentuhan kegembiraan, lalu keluar ruangan secara tidak sengaja, cepat naik lift ke bawah, berkumpul di depan pintu dan menunggu. Benar saja, tak lama kemudian sosok Xia Ruofei muncul di depan semua orang. Penonton hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka. Xia Ruofei, yang hanya berjarak beberapa ratus meter, berdiri di depan semua orang sambil tersenyum. Kecepatan ini di luar imajinasi semua orang. Selain itu, Xia Ruofei tidak sengaja melakukan latihannya sendiri. Beberapa dari Li Yifu adalah biksu, dan Zheng Yongshu, yang merupakan yang tertinggi, bahkan telah mencapai lapisan ketujuh pemurnian gas, sehingga mereka segera merasakan tekanan yang kuat di atmosfer. Bahkan terasa sedikit sesak untuk sesaat. Li Yifu dan yang lainnya tiba-tiba sadar kembali, semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Li Yifu mula-mula gemetar dan berkata, "Tuan dan leluhur." Para murid berani bertanya, "Apakah Anda sudah menerobos?" Meskipun Song Wei, Ling Qingsui, dan Zheng Yongshu tidak berbicara, mata mereka juga penuh dengan harapan, dan keempatnya menatap Xia Ruofei dengan penuh semangat. Tidak ada keraguan bahwa Xia Ruofei adalah tulang punggung semua orang dan daya saing inti seluruh tim. Perbaikan Xia Ruofei untuk menerobos jalan Jingjing tentu saja merupakan hal yang baik untuk dirayakan semua orang. Belum lagi Zheng Yongshu, yang sangat setia kepada Xia Ruofei. Dengan senyum lembut di wajah Xia Ruofei, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Semoga berhasil. Saya telah menembus masa-masa awal Jin dan saya baru saja menyerap banyak aura ketika saya mengkonsolidasikan kultivasi saya, bukankah saya menakuti semua orang?" Petik 2. Begitu Xia Ruofei kembali ke dunia luar, dia sudah merasakan konsentrasi Reiki di Pulau Taoyuan telah menurun tajam. Dia sudah menebak alasannya dengan sedikit berpikir. Sebenarnya tidak apa-apa, jika Anda hanya menyerap aura di ruang peta spiritual, tidak ada fluktuasi aura luar, dan Anda telah menembus tahap awal Jin dan, yang jelas agak terlalu aneh. Sekarang konsentrasi aura dunia luar telah turun drastis, menandakan bahwa terobosan barusan telah membuat pergerakan di pulau itu tidak kecil, dan semuanya menjadi lebih masuk akal. Meskipun orang-orang di depan mereka ini layak untuk dipercaya sepenuhnya, Link to Space selalu menjadi rahasia inti Xia Ruofei. Dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang kedua kecuali diperlukan. Li Yifu berkata, "Kami sudah menduga bahwa Paman Silah yang menerobos alam besar, jadi semakin banyak Reiki yang diserap, semakin bersemangat kami, menunjukkan bahwa kali ini terobosan Paman Si pasti akan sangat besar, ditingkatkan." Zheng Yongshu di samping juga berkata dengan riang, "Tuan Xia, saya ingat guru saya telah menutup retret selama lebih dari setahun setelah mengubah semua energi sejati menjadi vitalitas, dan akhirnya berhasil menembus tahap awal Jin dan saya melakukannya tidak berharap kamu masuk itu selesai hanya dalam 10 menit, yang merupakan keajaiban." Petik 2. Xia Ruofei bertanya sejenak, dan bertanya, "Bisakah Anda perlahan-lahan membangun pusaran vitalitas?" Pusaran vitalitas. Zheng Yongshu mendengar sedikit bingung. Xia Ruofei menyadari bahwa bagi para biksu di masa kilang gas, saya tidak tahu banyak tentang periode Jin dan tidak tahu apa itu pusaran vitalitas, jadi dia menjelaskan, itu adalah terobosan ke periode Jin dan proses terobosan ini bisa diperpanjang hingga lebih dari setahun. Bukankah hal itu harus dilakukan dengan tergesa-gesa? Petik 2. Zheng Yongshu jelas hanya mengetahui bahwa mundurnya Luo Qingfeng menerobos ke tahap awal Jin dan selama lebih dari setahun. Dia tidak jelas tentang proses detailnya. Dia bahkan lebih tidak tahu tentang konstruksi pusaran praktisi, jadi dia juga bingung. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia berkata, "Tuan Xia, aku tidak tahu banyak tentang ini. Sebelum aku tutup, aku pernah berkata bahwa dia telah berhasil mengubah semua vitalitas dalam tubuhnya menjadi vitalitas. Kali ini adalah kemunduran, dan itu hanya akan menembus tahap awal Jin dan dia kemudian menghabiskan lebih dari 1 tahun. Petik 2.
Xia Ruofei mengangguk, sepertinya Zheng Yongshu tidak tahu banyak, dan dia juga merasa bahwa biksu lain tidak boleh membangun pusaran vitalitas seperti dirinya. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang dapat membangun kesuksesan dalam lingkungan budidaya di bumi. Sudah, namun, dia juga tidak mengerti bahwa sebelum pusaran vitalitas selesai, rasa lapar yang sangat parah di Dantian dan perasaan menyerap sisa-sisa vitalitas bebas di dalam tubuh sepanjang waktu, haruskah para praktisi sulit untuk menanggungnya? Kalaupun bisa ditolerir, bukankah sudah lama tersedot? Bagaimanapun, lapisan kedua, keputusan di jalan, tidak mengatakan bahwa pembangunan pusaran vitalitas dapat dilaksanakan selangkah demi selangkah, jadi Xia Ruofei berpikir bahwa metode ini seharusnya lebih dapat diandalkan, tetapi mungkin tidak cocok untuk saat ini, lingkungan budidaya bumi. Memikirkan hal ini, dia mengerang lagi, lalu berkata kepada Zheng Yongshu, "Yongshu, tolong hubungi tuanmu. Jika dia tidak punya banyak barang, biarkan dia datang ke sini. Saya ingin menanyakan sesuatu padanya." Mengenai periode Jindan, secara alami lebih baik untuk bertanya langsung kepada Luo Qingfeng, dan sebelum Luo Qingfeng pergi terakhir kali, dia mengatakan bahwa akan ada lelang di industri budidaya dalam waktu dekat, dan dikabarkan bahwa cincin penyimpanan mungkin muncul. Xia Ruofei menghitung waktu, seharusnya jaraknya relatif dekat, jadi diputuskan untuk memanggil Luo Qingfeng. "Oke, saya akan menghubungi guru." Zheng Yongshu berkata dengan hormat. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya pada Song Wei dan Ling Qingsui. Keduanya tentu saja sangat senang karena Xia Ruofei dapat menembus tahap awal Jindan. Namun, dibandingkan dengan terobosan Xi Wei, mereka lebih bahagia karena Xia Ruofei telah dengan selamat melewati kesulitan terobosan alam besar. Jika sesuatu terjadi dalam terobosan ini, mereka tidak percaya bagaimana mereka akan menanggungnya. Faktanya, apakah itu Song Wei atau Ling Qingsui, mereka lebih memilih Xia Ruofei yang biasa-biasa saja, dan tidak ingin dia berada dalam bahaya. Namun, keduanya tahu bahwa Xia Ruofei ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja, dan mereka tidak boleh menyeret kaki belakang Xia Ruofei, sehingga semua kekhawatiran mereka hanya bisa disembunyikan di dalam hati mereka. Ketika Xia Ruofei menoleh, keduanya menunjukkan senyuman manis dan berkata serempak, "Selamat atas terobosannya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Selama itu dilakukan, selama kamu terus berkultivasi, kamu tidak jauh dari masa Jindan. Termasuk Yifu dan Yongshu, tetaplah di Pulau Taoyuan dan berlatihlah dengan baik. Nanti kamu akan tahu bahwa Jindan periode tidak dianggap apa." Li Yifu dan Zheng Yongshu keduanya tampak bersemangat dan mengangguk dengan berat. Xia Ruofei melanjutkan dengan berkata, "Jangan berdiri di sini lagi, ayo masuk dan katakan. Yifu, cari ruangan yang lebih besar, lalu siapkan makanan dan anggur. Hari ini kita ingin merayakannya." "Paman Xi, aku siap." Li Yifu berkata sambil tersenyum, "Ada di ruang tamu di lantai 3, ada banyak ruang di sana." "Benarkah? Tunggu apa lagi? Ayo pergi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah jamuan perayaan sederhana, Xia Ruofei membiarkan semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, dan dia lelah menerobos hari ini, jadi meskipun dia tidak menggulung spray dengan Song Wei atau Ling Qingsui beberapa hari, dia memutuskan untuk menunggu sampai besok untuk menyesuaikan keadaannya. Jika performa di atas ranjang kurang memuaskan, sayang sekali. Walaupun bagi seorang praktisi, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, namun kita harus tahu bahwa Song Wei dan Ling Qingsui juga seorang praktisi. Dalam hal daya tahan, mereka secara alami lebih kuat dari gadis biasa. Saya tidak tahu berapa kali. Setelah sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Zheng Yongshu keesokan paginya, Xia Ruofei pertama-tama memanggil Li Yifu ke kamar. Sejak mengenali Li Yifu, Xia Ruofei sangat puas dengan penampilannya. Orang tua itu sangat menghormatinya dari lubuk hatinya, memperlakukannya sebagai penatua di divisinya sendiri, dan memperlakukannya dengan segalanya. Semuanya dilakukan dengan indah, dan Xia Ruofei tidak pernah kecewa. Xia Ruofei tentu saja tidak meragukan kesetiaan Li Yifu sama sekali. Selain itu, pada awal dinasti Yuan di Lingtus Pes tadi malam, setelah gagasan sebenarnya tentang orang sungguhan di pegunungan dan sungai menegaskan bahwa Li Beihuai adalah muridnya, Xia Ruofei secara alami merasa lebih dekat dengan Li Yifu. Begitu Li Yifu memasuki pintu,
Dia membungkuk hormat ke arah Xia Ruofei dan berseru, "Selamat pagi, Paman." Xia Ruofei tersenyum lembut, menunjuk ke sofa di sampingnya, dan berkata, "Yifu, ayo duduk dan bicara." "Paman Xie," Li Yifu berkata, lalu berjalan ke sofa di sebelah Xia Ruofei dan duduk dan berkata bahwa sofa itu sebenarnya terletak di sebelah setengah pinggulnya. Seluruh orang itu masih lurus. Dia berada di depan Xia Ruofei. Ini akan menjaga kesopanan yang cukup. Xia Ruofei melirik Li Yifu dan berkata tanpa daya, "Yifu, santai. Aku membiarkanmu duduk, bukan membiarkanmu jongkok." Ya, Li Yifu sedikit menyesuaikan posisi duduknya, namun tetap mempertahankan postur duduknya. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan tidak lagi memperbaiki postur duduk Li Yifu. Dia bertanya dengan ramah, "Bagaimana situasi di pulau itu selama ini? Katakan padaku." "Ya, Paman Leluhur," Li Yifu berkata, "para murid telah menetapkan semua posisi untuk menempatkan matriks sebagai area terlarang, memasang pagar kawat berduri, dan menggantungkan tanda peringatan. Selain itu, para leluhur keluar. Selama ini, segala sesuatu di pulau itu normal, dan tidak ada apa-apa tak terduga terjadi." Petik 2. Itu bagus. Xia Ruofei kemudian bertanya, "Apakah daftar senjata dan perlengkapan yang saya kirimkan terakhir kali, apakah Anda menghubungi penjualnya?" Setelah Xia Ruofei dan Komandan Kompi Lama mengkonfirmasi persenjataan dan perlengkapan penjaga, mereka mengirimkan daftarnya ke Li Yifu dan memberinya tanggung jawab untuk membeli. Li Yifu berkata dengan cepat, "Paman dan leluhur, para murid telah melakukan pemesanan ke pedagang senjata pasar gelap di Meksiko melalui hubungan Hongmen. Daftar tersebut adalah semua peralatan militer AS yang umum digunakan. Tidak sulit bagi pedagang senjata besar untuk mempersiapkannya, ini akan segera siap." Xia Ruofei berkata dengan rasa ingin tahu, "Beli dari Meksiko? Saya pikir daftarnya semua peralatan Amerika." Li Yifu tersenyum dan berkata, "Paman Si tahu bahwa meskipun Amerika Serikat mengizinkan senjata, kontrol senjata juga lebih ketat. Selain itu, pesanan senjata dan peralatan skala besar seperti itu lebih mudah dilakukan di Meksiko. Harga yang diminta sedikit lebih tinggi, tapi mereka memiliki saluran sendiri untuk mendapatkan barang dalam jumlah besar dari pemasok militer AS, dan perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko juga sangat mudah untuk menyelundupkan senjata. Selain itu, permintaan pasar di Meksiko juga relatif besar. Boneka adalah pelanggan penting dari pedagang senjata pasar gelap ini, jadi lebih mudah mendapatkan barang dari Meksiko." Tanda seru. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Li Yifu juga mengatakan, selain itu, dalam hal transfer senjata, menurut aturan mereka, mereka hanya bertanggung jawab untuk mengangkut senjata ke kapal di Teluk Meksiko, dan itu tidak relevan bagi mereka. "Apakah kita kesulitan mengambil barang?" Xia Ruofei bertanya. Orang Hongmen juga mengendalikan perusahaan pelayaran di Meksiko. Tidak apa-apa menaiki kapal dari Teluk Meksiko. Li Yifu berkata, "Sekarang kita perlu memutuskan transfer secepat mungkin, kapal kargo Hongmen dapat merencanakan rutenya." Xia Ruofei mengangguk, dia tahu bahwa perusahaan pelayaran Hongmen pasti tidak akan dapat membantu mereka hanya mengangkut sejumlah senjata. Senjata yang dibeli oleh Xia Ruofei adalah penjaga yang dilengkapi dengan sekitar 100 orang, dan senjata itu tidak akan pernah dikirim oleh kapal barang laut. Tentu saja, harus ada muatan di kapal barang tersebut untuk menutupi mata orang. Selama masuk ke laut lepas pada dasarnya tidak ada masalah. Mereka seharusnya mencari kapal barang yang akan melewati kita melewati Samudera Pasifik Selatan, untuk membantu kita. Xia Ruofei bertanya. Ya, Li Yifu berkata, kapal barang sudah sampai di pelabuhan, nyatanya muatannya sudah dimuat, dan bisa berangkat kapan saja, menunggu kiriman senjata yang kita beli. Saya baru menghubungi kemarin, seharusnya ini sehari atau 2. Perlu waktu lama untuk berlayar dari Teluk Meksiko. Xia Ruofei bertanya, jika tidak ditunda, setidaknya akan memakan waktu 1 bulan. Li Yifu bertanya dengan sedikit gelisah. Paman, apakah ada penundaan? Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, bukan itu, para penjaga harus menghadapi invasi orang-orang biasa, pertahanan Pulau Taoyuan terutama bergantung pada susunan Xuanxing yang paranoid. Dan ini bukan salahmu. Sejumlah besar senjata sungguh tidak realistis untuk datang melalui udara. Petik 2. Sebenarnya ada cara, tapi risikonya tidak kecil. Li Yifu berkata, Tuan atau leluhur,
haruskah saya menghubungi pihak Hongmen dan mencari cara untuk mengirim barang ke bandara terdekat melalui udara? Li Yifu dapat melihat bahwa meskipun Xia Ruofei mengatakan bahwa keamanan Pulau Taoyuan terutama bergantung pada susunan Taixuansuan, nyatanya dia masih berharap senjata-senjata ini akan dikirim ke sini lebih awal. Faktanya, Xia Ruofei benar-benar tidak ingin menunggu lebih dari sebulan. Ia tidak mengkhawatirkan masalah keamanan di Pulau Taoyuan, terutama karena para veteran sudah berkumpul dan bahkan menjalani pelatihan intensif. Saat ini, dia siap membiarkan semua orang ditempatkan di pulau itu. Jika semua orang sudah ada, peralatan harus menunggu lebih dari sebulan, dan dia akan merasa sedikit malu di depan rekan-rekan lamanya, lagi pula, kata-katanya sudah keluar. Tapi Xia Ruofei juga tahu risiko sejumlah senjata diangkut melalui udara, jadi dia tidak ingin membiarkan saudara laki-laki Hongmen mengambil risiko ini, lagi pula, mereka membantu. Oleh karena itu, Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu naik angkutan udara. Tapi, Anda meminta mereka untuk tidak memuat kapal untuk saat ini, biarkan saya yang melakukannya. Selain itu, Anda tidak perlu menunggu untuk kapal kargo itu dan suruh mereka keluar dulu, jangan terlalu menunda mereka karena urusan kita. Lebih banyak waktu, dia sudah memiliki rencana awal dalam pikirannya, tetapi tidak nyaman untuk memberitahu Li Yifu untuk saat ini. Li Yifu tidak pernah ragu dengan keputusan Xia Ruofei dan segera mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan, saya akan segera menghubungi pihak Meksiko. Xia Ruofei menganggukkan kepalanya dan bertanya, Yifu, bagaimana latihanmu? Li Yifu berkata, terima kasih guru atas perhatian Anda. Murid saya tinggal di Pulau Taoyuan selama ini. Lingkungan aura di sini sangat bagus. Berkultivasi di sini selama sehari, rasanya lebih baik daripada berlatih selama 1 bulan di luar. Semua ini adalah tempat ibadah oleh guru terima kasih, para murid leluhur yang agung dan ramah tidak akan pernah lupa. Petik 2. Xia Ruofei dan Yan Yuosai berkata, bantuan yang dapat saya berikan kepada Anda, yaitu, beberapa lingkungan eksternal, Anda masih harus bekerja keras di dalamnya akhir. Yifu, usiamu agak tua, karena lingkungan pelatihan tertunda untuk beberapa waktu. Jadi kamu harus melipat gandakan usahamu, dan kamu tidak bisa bersantai sejenak, jika tidak, tidak akan ada pencapaian besar dalam latihan. Petik 2. Ya, ajaran murid harus diingat oleh murid. Li Yifu berkata, sebenarnya, para murid memberi para murid keterampilan yang lengkap dan memungkinkan para murid untuk berkultivasi dalam lingkungan yang unik. Apakah kamu tidak berani menghargai mereka? Di waktu luang saya, murid-murid saya bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk kemajuan lebih lanjut, dan mereka juga dapat lebih mengkhawatirkan paman dan leluhur mereka di masa depan. Xia Ruofei mengangguk dengan nyaman dan berkata, kamu dan saya berasal dari pintu yang sama, dan saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengolahmu. Adapun ketinggian apa yang dapat kamu capai, itu tergantung pada kekayaanmu sendiri. Ya, terima kasih, Paman. Li Yifu berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, Xia Ruofei berbicara dengan Li Yifu tentang beberapa urusan pengelolaan sehari-hari di Pulau Taoyuan, termasuk barak setelah penjaga mendarat di pulau itu, jangkauan inspeksi mereka, perekrutan dan pengelolaan staf biasa, dan sebagainya. Staf biasa di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei juga memutuskan untuk membiarkan Li Yifu merekrut beberapa orang yang dapat diandalkan yang bersedia bekerja di Pulau Taoyuan melalui salurannya. Sebaiknya mereka atau anggota keluarganya berlatar belakang Hongmen. Tentu saja, orang-orang ini akan menerima wawancara terpisah dari Xia Ruofei sebelum memasuki postingan tersebut. Di bawah hipnosis kekuatan mentalnya, orang-orang dengan hati spekulatif tidak akan pernah bisa ikut campur. Li Yifu juga berbicara tentang beberapa pemikirannya, dan melaporkan kepada Xia Ruofei beberapa pekerjaannya yang sedang berlangsung. Saat keduanya sedang berbicara, ada ketukan di pintu di luar. Kekuatan mental Xia Ruofei hilang dan menemukan bahwa Zheng Yongshu berdiri dengan hormat di depan pintu. Dia berkata dengan ringan, Yongshu, masuk. Ya, Zheng Yongshu membuka pintu dan masuk. Dia melihat hanya ada Xia Ruofei dan Li Yifu di ruangan itu dan segera menyapa keduanya dengan hormat, Tuan. Senior Li. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, apakah ada yang salah? Tuan Baobao. Guru baru saja menghubungi saya. Dia sudah berada di dekat Pulau Taoyuan.
Zheng Yongshu berkata dengan hormat, guru meminta instruksi dari Anda, bisakah Anda bertemu di pulau sekarang? Xia Ruofei mengangkat alisnya, dan berkata dengan heran, dia akan segera datang. Zheng Yongshu berkata, setelah bawahannya menghubungi guru tadi malam, dia segera bergegas menuju pedang kerajaan Xingye. Luo Qingfeng pernah ke Pulau Taoyuan sekali. Bagi seorang praktisi awal Jindan, sebenarnya mudah untuk menemukan tempat ini lagi, jadi kali ini dia secara alami tidak lagi membutuhkan orang untuk memimpin, dan dia tidak perlu naik pesawat, terutama Xia Ruofei yang dipanggil secara langsung, dia hampir letakkan masalahnya, dan segera datang ke Yujian. Xia Ruofei diam-diam menghitung waktu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Yujian terbang jauh lebih cepat daripada pesawat terbang. Kemudian Xia Ruofei segera berkata, karena semuanya ada di sini, tunggu apa lagi? Biarkan dia cepat ke pulau. Kebetulan aku sedang mencarinya. Yifu, pergilah bersama Yongshu dan lihat dari mana datangnya angin sepoi-sepoi. Formasi pertahanan membuka lubang untuk membiarkannya masuk, dan membimbingnya. Petik 2. Ya, Paman Leluhur. Li Yifu menjawab dengan cepat, lalu dia dan Zheng Yongshu membungkuk ke arah Xia Ruofei dan keluar dari kamarnya. Setelah setengah jam, Luo Qingfeng dengan ekspresi lelah muncul di kamar Xia Ruofei. Setelah Zheng Yongshu memimpin Luo Qingfeng ke sini, dia mengundurkan diri dengan hormat. Ketika Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei, dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tuan, Qingfeng datang untuk melapor kepadamu. Xia Ruofei dan Yan Yue berkata dengan riang, Bris, kamu pasti sangat keras dalam perjalanan ini. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, ini juga menghabiskan sejumlah vitalitas, belum lagi kerja keras. Bawahan akan pulih sebentar lagi. Ini pekerjaan yang bagus untuk tuan rumah, tapi tolong beritahu saya. Faktanya, Luo Qingfeng tidak hanya mengonsumsi sebagian vitalitas, dia hampir menghabiskan seluruh vitalitas di tubuhnya. Dia selalu bersikeras untuk terbang dengan kecepatan tinggi di sepanjang jalan. Dia tidak peduli dengan habisnya vitalitas. Pernapasan kembali terjadi di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Xia Ruofei sekarang berada di masa awal Jindan. Di mana saya bisa melihatnya? Luo Qingfeng hampir mencapai ujung panahnya. Dia tersenyum, berbalik, mengambil sepotong Yuan Jing, dan menyerahkannya kepada Luo Qingfeng, vitalitas. Luo Qingfeng melihat dengan penuh perhatian, mau tidak mau melebarkan matanya, dan bertanya dengan suara gemetar, Tuan, apakah ini? Yuan Jing, sekarang lingkungan budidaya bumi begitu keras, Lingjing cukup berharga, apalagi Yuan Jing yang lebih berharga. Ketika lingkungan kultivasi lebih baik, Yuan Jing adalah standar bagi biksu Jindan. Ini adalah cara paling nyaman untuk memulihkan vitalitas, tetapi Luo Qingfeng belum pernah melihat Yuan Jing sebelumnya, dan dia melihat kekayaannya tangan Xia Ruofei. Dia bahkan tidak berani mengkonfirmasi Yuan Jing Reiki. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, cepat dan pulih, kamu sudah berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, itu akan merusak fondasinya. Luo Qingfeng berkata dengan sedikit panik, Tuan, bawahannya bisa mengatur nafas mereka sebentar. Pulau Taoyuan penuh dengan aura. Petik 2. Dia berkata bahwa pulau itu tiba-tiba berhenti, menunjukkan sedikit rasa malu. Aura di pulau itu hampir diserap oleh Xia Ruofei. Meskipun dipulihkan setelah satu malam, itu meningkat sedikit, tetapi untuk para biksu Jindan, konsentrasi aura dan dunia luar tidak lebih buruk. Bagaimanapun, pasti tidak ada cara untuk menjadi aura. Xia Ruofei tertawa dan mendorong Yuan Jing ke tangan Luo Qingfeng, dan berkata, jangan berani-berani mendengarkan kata-kata master. Tahan dan tahan, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, duduklah dan sesuaikan minat Anda. Selain itu, ini bukan untuk ini milikmu, kembalikan saja padaku saat energimu pulih. Petik 2. Luo Qingfeng berkata dalam hatinya, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu sangat ringan? Aura yang terkandung dalam kristal unsur ini dikonsumsi, dan itu tidak akan diisi ulang. Faktanya, menurut buku klasik Luo Qingfeng yang beredar, bahkan di era dengan lingkungan budidaya yang baik, Yuan Jing bukanlah komoditas besar di mana-mana. Sebaliknya, Yuan Jing selalu lebih berharga, dan mantan biksu Jindan juga mereka tidak akan dengan mudah menggunakan Yuan Jing untuk menyerap dan memulihkan. Mereka umumnya meninggalkan Yuan Jing untuk digunakan pada saat-saat kritis, seperti saat terobosan, atau saat menyelamatkan nyawa.
Lagi pula, bahkan di era lingkungan budidaya terbaik di dunia, ia secara langsung menyerap udara bebas. Efisiensi Reiki jauh lebih rendah daripada menggunakan Yuan Jing. Namun, Xia Ruofei sudah memesan dengan identitas tuan rumah. Di mana Luo Qingfeng berani melanggar. Dia hanya bisa bersyukur karena telah mengambil potongan Yuan Jing, yang menurutnya seberat mungkin dengan kedua tangannya, dan dengan gemetar berkata, "Tuan, budak tua itu telah lahir. Terima kasih guru atas hadiah murah hati Anda. Jangan berkata begitu, bermeditasi saja di sini untuk memulihkan diri," kata Xia Ruofei. Dia adalah Luo Qingfeng, seorang budak jiwa periode Jindan, tetapi dia tidak ingin melihat Luo Qingfeng merusak fondasinya karena konsumsi vitalitas yang berlebihan. "Ya Tuan," kata Luo Lifeng. Dia dengan paksa menenangkan suasana hatinya yang bergejolak, duduk bersila tepat di atas karpet lembut di ruang tamu, memegang Yuan Jing di tangannya, dan mulai menjauh dari latihan untuk penyerapan. Penerbangan pedang kekaisaran malam Luo Qingfeng memang tanpa usaha apapun. Mempertimbangkan perbedaan waktu, dia terbang selama 10 jam penuh, dan kemudian menyesuaikan tingkat bunganya 1 kali dalam perjalanan. Saat ini, dantiannya hampir kering. Yuan aura dalam kristal itu seperti gangguan, dengan cepat melembabkan dantiannya, dan dalam waktu singkat, banyak energi lahir di dantiannya. Luo Qingfeng tidak berani menyerap lebih banyak. Ia merasa kondisinya sudah sedikit stabil, setidaknya tidak akan mempengaruhi landasan budidaya. Dia segera berhenti berlatih dan berdiri dan dengan hormat memberikan kedua tangan Yuan Jing. Xia Ruofei berkata, "Tuan, budak tua itu telah mengatur napasnya, dan kemudian hanya perlu menyerap aura secara normal, dan kemudian dia perlahan bisa pulih. Jika Anda terus menggunakan Yuan Jing, itu adalah benda surgawi yang kejam, dan Anda harus meminta Tuan untuk mengambilnya kembali." Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng dan berkata, "Sedikit lebih banyak penyerapan. Meskipun kristal Yuan ini sangat berharga, tapi saya tidak akan bangkrut karena 1 kristal Yuan. Saya benar-benar tidak membutuhkannya." Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, konsentrasi Reiki di Pulau Taoyuan terus meningkat setiap saat. Budak tua hanya perlu bermeditasi selama setengah hari, dan itu akan pulih sepenuhnya." Xia Ruofei berpikir sejenak, lalu mengambil Yuan Jing, lalu mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan. Biarkan Zheng Yongxu mengatur kamar untukmu, dan kemudian sesuaikan tingkat bunga untuk pulih. Saat kamu kembali ke kondisi terbaik, saya ingin mencari sesuatu untuk Anda." Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Budak tua itu pensiun." Sejak Xia Ruofei memberinya Yuan Jing untuk memulihkan vitalitasnya, pengakuan dirinya diubah dari bawahan menjadi budak tua. Ini juga karena dia benar-benar meyakinkan Xia Ruofei dari hati, bukan hanya jiwa. Kendalikan dia. Xia Ruofei meninggalkan kamarnya segera setelah Luo Qingfeng pergi. Dia diam-diam berdiri dan datang ke kamar Ling Qingsui. Dengan latihannya saat ini, selama dia tidak ingin orang mengetahuinya, bahkan Luo Qingfeng pun mudah dideteksi. Ke jejaknya, Ling Qingsui, dalam keadaan linglung di dalam ruangan, terkejut ketika dia melihat Xia Ruofei, membelai dadanya dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" "Masuk dari pintu," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Istri. Saya di sini untuk membantu Anda berkultivasi. Hari-hari ini di Spanyol, dan kemajuan kultivasi Anda sangat tertunda. Pagi ini saya punya waktu untuk bergegas. Datang dan berlatih bersama." Ling Qingsui melirik Xia Ruofei dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke Wei Wei dulu? Kamu tidak takut dia cemburu?" Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Pasti ada satu sebelum yang lain. Saya akan pergi ke Wei Wei. Jika dia menanyakan hal itu kepada saya, apa yang harus saya katakan? Saya ingin berbicara dengan Anda berdua pada saat yang sama." 2. Kamu ingin menjadi cantik. Ling Qingsui tersipu dan berkata dengan rendah, "Apa pendapatmu?" Xia Ruofei tersandung beberapa saat dan berkata, "Maksud saya ingin berlatih dengan Anda pada saat yang sama, tapi sayangnya latihan ini tidak mendukung latihan triad. Apakah ada yang salah dengan ini?" Wajah Ling Qingsui menjadi panas, dan Xia Ruofei melirik dengan marah, berkata, "Jangan pernah memikirkan hal indah ini bahkan jika Anda mendukung latihan." Xia Ruofei tersenyum dan mengulurkan tangannya ke belakang, memegang bendera susunan waktu di tangannya. Sambil dengan terampil mengatur susunan waktu di kamar Ling Qingsui, dia berkata,
King Sui, jangan buang waktu, saya mungkin harus meninggalkan Pulau Taoyuan di sore hari, jadi cepatlah berlatih. Saya sekarang telah menerobos ke Golden dan periode, dan itu akan lebih membantu Anda selama pelatihan bersama. Petik 2. Ling Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan berangkat sore hari? Apakah kamu akan kembali ke rumah? Itu tidak benar, kata Xia Ruofei. Aku akan mengajak Luo Qingfeng melakukan sesuatu, dan omong-omong, berlatih terbang pedang. Jika berjalan dengan baik, aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Terbangnya pedang kekaisaran juga merupakan tanda penting dari periode Jindan. Ketika praktisi mencapai tahap awal Jindan, vitalitas dalam dantian cukup untuk mendukungnya dalam menjalankan pedang dan membentuk penutup pelindung selama penerbangan berkecepatan tinggi. Ini adalah biksu di masa pemurnian gas. Tidak dapat melakukan ini, ada perbedaan generasi yang jelas antara Zenki dan Aura. Ling Qingsui mendengar bahwa matanya bersinar, Yujian terbang. Keren sekali. Matanya penuh kerinduan, dan dia berkata, saya bisa mengalaminya kapan saja. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kami sekarang memiliki kondisi unik yang tidak dimiliki oleh seni bela diri, dan keterampilan Anda juga sangat bagus. Jika Anda tidak dapat berlatih periode Jindan dengan cara ini, maka Anda harus benar-benar mematikan Xiao Hei tinjauan rumah telah ditinjau. Juga, jika Anda hanya ingin mengalaminya, saya dapat mengajak Anda terbang setelah saya menguasainya, selama Anda tidak takut. Tidak apa-apa, Ling Qingsui berkata, jangan menyesal. Jangan menyesalinya, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, kakak ipar, metode matriks waktu sudah selesai, ayo pergi dan berlatih. Ya, Ling Qingsui mengangguk dengan berat dan berkata, saya juga harus bekerja keras untuk mencapai periode Jindan secepat mungkin. Xia Ruofei menghabiskan sekitar 2 jam di rumah Ling Qingsui. Sebagian besar waktu dihabiskan di roll sheet setelah latihan, karena mereka berada dalam batas waktu saat mereka berlatih, dan mereka berada di luar. Perbedaan laju aliran waktu mencapai lebih dari 90 kali lipat. Keluar dari rumah Ling Qingsui, Xia Ruofei menyelinap ke kamar Song Wei lagi. Prosesnya di sini pada dasarnya sama. Pertama, dalam metode matriks waktu, sutra hati mempertanyakan Taichu, dipraktikkan bersama, dan kemudian ketika cinta kuat, keduanya meninggalkan metode matriks dan saling berpelukan dan jatuh ke tempat tidur besar yang empuk. Xia Ruofei, seperti lebah pekerja keras, bertarung di kamar Song Wei dan Ling Qingsui, dan pagi hari berlalu dengan cepat. Saat makan siang di restoran di lantai bawah, Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama tersipu begitu mereka bertemu, lalu kedua mata itu melakukan kontak dan dengan cepat melarikan diri. Dalam hati mereka sangat jelas bahwa Xia Ruofei harus berada di kedua sisi di pagi hari. Tak satu pun dari mereka terjatuh, memikirkan kegilaan di tempat tidur di pagi hari, keduanya tersipu. Luo Qingfeng juga muncul di restoran tepat waktu. Ketika dia melihat ketiganya Xia Ruofei, dia dengan cepat melangkah maju, dan membungkuk hormat di depan Xia Ruofei, Tuan Xia. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan bertanya, Bris, apakah kamu sudah pulih? Luo Qingfeng menunjukkan rasa terima kasih, mengangguk dan berkata, Tuan Xia, vitalitas saya di dantian telah pulih lebih dari 80%. Apa yang Anda suruh saya kirimkan kapan saja? Setelah Song Wei dan Ling Qingsui mendengarkan satu sama lain, mereka sangat terkejut, dan mereka saling berhadapan. Terutama ketika mereka melihat sikap hormat Luo Qingfeng terhadap Xia Ruofei, mereka semakin terkejut. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ayo makan dulu. Setelah makan malam, pergi ke kamarku bersama Yifu. Baik, Tuan Xia, Luo Qingfeng menjawab dengan hormat. Setelah makan siang, Xia Ruofei segera melihat Li Yifu dan Luo Qingfeng di kamarnya. Paman, sang penyelenggara, keduanya menyambut Xia Ruofei dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo duduk. Dia pertama kali melihat ke arah Li Yifu dan bertanya, Yifu, apakah kamu siap untuk senjata dan perlengkapan itu di Meksiko? Li Yifu menjawab dengan cepat, Tuan dan Paman. Semuanya sudah siap, tetapi sesuai instruksi Anda, kiriman belum dikirimkan. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, ya, berapa harga peralatan ini? Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Li Yifu berkata dengan cepat, Paman, bukankah sebaiknya kita mengatakan ya? Saya akan membayar uang ini.
Saya tidak dapat membantu pembangunan Pulau Taoyuan. Masalah seperti ini yang mudah diselesaikan dengan uang, silakan tanyakan pada paman untuk memberi murid kesempatan untuk menghormati. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Anda telah melakukan banyak hal dengan hubungan Hongmen untuk melakukan ini. Bagaimana? Anda masih bisa membayarnya. Itu cocok. Li Yifu berkata, totalnya ada ribuan dolar, dan orang Hongmen adalah kakak laki-laki saya. Satu-satunya kesulitan dalam masalah ini adalah bahwa pedagang senjata pasar gelap itu memerlukan transaksi tunai. Setelah mentransfer uang, mereka perlu menemukan saluran yang aman untuk menukarnya dengan uang tunai, tetapi semuanya sudah selesai, Anda tidak perlu khawatir. Paman Si, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengirim kembali ke Pulau Taoyuan, sudahkah Anda memutuskan? Tanda tanya, ini, dan dia tidak lagi sopan kepada Li Yifu, langsung mengangguk dan berkata, baris itu, kamu harus menyumbangkan uang ini untuk membangun Pulau Taoyuan. Paman Sie sudah selesai. Li Yifu bersukacita. Para murid tidak memiliki pahala, tetapi uang duniawi ini memang telah terkumpul banyak. Di masa depan, saya juga ingin meminta paman untuk tidak pernah melihat para murid. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saya adalah penatua divisi Anda, dan selalu menggunakan uang Anda untuk membentuk suatu sistem. Selain itu, saya juga punya tabungan. Biarkan saya tidak membicarakannya, Yifu, saya memutuskan untuk kembali dan ambil sendiri senjata ini. Petik 2. Li Yifu membeku dan bertanya, Paman, kamu ingin pergi ke Meksiko sendiri? Xia Ruofei menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya berhasil melakukannya bolak-balik dalam 3 hari. Itu baru saja menembus masa-masa awal Jin Dan. Saya siap untuk berlatih penerbangan pedang kekaisaran. Perjalanan ke Meksiko dianggap sebagai pelatihan. Luo Qingfeng di samping tidak bisa menahan nafas lega. Dia membuka matanya dan memandang Xia Ruofei, dan gemetar, Tuan. Kamu, sudahkah kamu mencapai awal Jin Dan? Apa yang terjadi pada Xia Ruofei tadi malam? Zheng Yongshu dan Li Yifu, yang bertanggung jawab menjemput Luo Qingfeng, tidak berani berbicara dengan Luo Qingfeng tanpa izin Xia Ruofei. Tapi pagi ini, Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei dan sudah sejauh ini. Melepaskan nafas, dan bahkan sedikit menyatu, sehingga Luo Qingfeng bahkan belum melihat bahwa Xia Ruofei telah resmi memasuki tahap awal Jin Dan. Ada 2 hal yang mengejutkan Luo Qingfeng. Yang pertama adalah Xia Ruofei benar-benar menyelesaikan pembangunan pusaran energi dalam waktu yang singkat. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan terobosan Xia Ruofei dalam kemacetan penyulingan. Xia Ruofei melawan Luo Qingfeng. Dia membuat terobosan di tengah, dan dari pertarungan yang akan mempengaruhi hidupnya hingga saat ini, sudah lebih dari 20 hari sejak pertarungan penuh, Xia Ruofei sebenarnya melewati 2 langkah besar untuk mengubah vitalitas dan membangun pusaran vitalitas. Untuk setiap langkah tingkat pertama ini, Luo Qingfeng menghabiskan banyak waktu dan menyelesaikannya di kincir air. Butuh waktu lebih dari 1 tahun baginya untuk membangun pusaran vitalitas. Sebaliknya, kecepatan latihan Xia Ruofei adalah hari yang sangat buruk. Yang membuat Luo Qingfeng semakin terkejut adalah dia bertemu Xia Ruofei beberapa kali selama setengah hari ini, tetapi dia tidak menyadari bahwa Xia Ruofei telah menembus tahap awal Jin Dan. Secara umum, seorang beku yang tinggi dapat dengan mudah melihat praktik seperti apa yang telah dicapai oleh seorang beku yang rendah, jika tidak maka akan sulit untuk melakukannya. Xia Ruofei bisa berkumpul di depannya, membuatnya sama sekali tidak sadar. Bukankah itu berarti budidaya Xia Ruofei lebih baik darinya? Atau apakah Xia Ruofei mengembangkan metode konvergensi rahasia khusus? Berita bahwa Xia Ruofei berhasil menembus masa-masa awal Jin Dan agak terlalu mengejutkan. Luo Qingfeng merasa sedikit terkejut. Li Yifu berkata dengan cepat, tidak masalah. Kumpulan senjata ini telah dikirim ke Hongmen dan ditempatkan di gudang perusahaan pelayaran. Saya akan segera menghubungi mereka dan membiarkan mereka menemukan orang yang dapat diandalkan untuk berlabuh bersama Anda. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, Anda dapat mengirimkan saya alamat spesifik dan informasi kontak sesegera mungkin. Baik, Paman. Li Yifu berkata, lalu ragu-ragu lagi dan bertanya, Paman, para murid bertanya dengan berani, bagaimana rencanamu untuk mengangkut kembali kumpulan senjata ini? Senjata dan peralatan ini bertambah sehingga menempati banyak ruang.
Ya, saudara dari Honman Meksiko mengatakan bahwa hampir seluruh wadah terisi. Petik 2. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sedikit malu, Tuan, apakah Anda ingin membawa bahan-bahan ini melalui senjata ajaib luar angkasa? Meskipun budak tua itu memiliki cincin penyimpanan, tapi ruangnya terbatas, saya tidak tahu seberapa besar wadah ini. Tanda tanya, dia tidak memiliki konsep tentang wadah, tetapi cincin penyimpanannya tidak muat banyak, jadi dia sangat khawatir ketika dia melepaskan rantai itu di sisinya sendiri, dia akhirnya akan tiba di Meksiko, tetapi barang-barangnya tidak akan dikembalikan, sungguh tidak tahu malu menghadapi tuan rumah. Xia Ruofei berkata sambil sedikit tersenyum, saya memang bermaksud menggunakan senjata ajaib penyimpanan untuk dibawa, tetapi cincin penyimpanan Anda tidak boleh muat dalam wadah. Ini, Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk menahan diri. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, karena saya mengusulkan rencana ini, tentu saja saya telah menyiapkan senjata ajaib untuk disimpan. Anda hanya perlu menemani saya dalam perjalanan. Rahasia ruang Lingtu secara alami tidak dapat diungkapkan di depan Li Yifu. Bahkan jika mereka adalah budak jiwa Luo Qingfeng, jika mereka tidak menggunakan ruang Lingtu untuk menaklukkannya seperti Liu Chengfeng sebelumnya, Xia Ruofei tidak akan dengan mudah memberitahu dia. Tapi tidak masalah jika Anda hanya memiliki senjata ajaib untuk disimpan. Bahkan Li Yifu tahu bahwa Xia Ruofei mendapatkan biografi pribadi Sanhe. Apakah normal bagi senior seperti itu untuk meninggalkan senjata sihir penyimpanan yang besar? Setelah mendengarkan ucapan Xia Ruofei, Luo Qingfeng merasa lega dari tekanan, dan Li Yifu merasa lega, dan segera bangkit dan berkata, karena paman dan leluhur sudah siap, muridnya yakin. Paman, jika tidak ada yang lain pesan, muridnya akan mundur dulu. Petik 2. Xia Ruofei tahu bahwa Li Yifu pasti sedang terburu-buru untuk menghubungi pihak Meksiko, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, pergilah. Aku sudah keluar selama beberapa hari dan segala sesuatu di Pulau Taoyuan akan terus bekerja keras untukmu. Benar, dan juga Wei Wei dan King Sui, tolong jaga mereka dalam hidupmu. Li Yifu berkata cepat, lalu dia membungkuk sedikit ke arah Xia Ruofei dan meninggalkan ruangan. Kejutan di hati Luo Qingfeng masih bertahan, dia berkata kepada Xia Ruofei, Guru, Anda adalah biksu terbaik yang pernah saya lihat dalam kultivasi. Dalam 20 hari, saya telah menyelesaikan transformasi vitalitas dan pusaran vitalitas. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan katakan apapun jika kamu membuat keributan, aku benar-benar ingin tahu sesuatu darimu. Tuan, tolong, Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Faktanya, ini juga tentang membangun pusaran vitalitas. Xia Ruofei berkata, saya mendengar Zheng Yongshu berkata bahwa Anda telah ditutup selama lebih dari setahun sebelum menyelesaikan proses terobosan ini. Luo Qingfeng berkata dengan malu-malu, budak tua itu bodoh, dan tentu saja seorang master seperti penyihir vertikal tidak ada bandingannya. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak menanyakan ini, maksudku, bisakah kamu membangun pusaran vitalitas selangkah demi selangkah, dan itu bisa dilakukan secara perlahan dengan bantuan kincir air. Apakah tuannya tidak tahu? Luo Qingfeng berkata dengan terkejut, sejauh yang diketahui para budak tua, sebagian besar biksu menggunakan metode ini ketika mereka menerobos masa-masa awal Jin Dan. Hanya sedikit orang yang mampu melakukannya dalam semalam. Setidaknya budak tua itu belum pernah mendengarnya. Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan sangat bingung, tetapi dalam proses membangun pusaran vitalitas, saya merasa dantian sangat kosong, dan begitu pusaran itu mulai berputar, ia menyerap energi sepanjang waktu otot, tulang, dan energi lemah di meridian akan diserap dan habis. Bagaimana orang itu bisa menanggungnya? Dan Anda telah mundur selama lebih dari setahun. Petik 2. Xia Ruofei merasa sulit baginya untuk membayangkan perasaan itu, jadi dia juga bingung. Dia berkata dalam hatinya, Murphy Luo. Qingfeng tidak mempraktikkan kekuatan dengan begitu arogan. Bukankah pusaran vitalitas memiliki daya isap yang begitu besar? Luo Qingfeng mendengar senyuman pahit dan berkata, prosesnya memang sangat menyakitkan. Setelah budidaya dihentikan, pusaran energi vital yang belum selesai akan terus menyerap vitalitas lemah dalam tubuh,
dan setelah energi vital terserap seluruhnya, bahkan energi vital energi muskuloskeletal itu juga akan terus-menerus disedot. Selama lebih dari 1 tahun, retret para budak tua pada dasarnya kurus dan berbentuk seperti tengkorak. Retret para budak tua itu berlangsung sekitar 1,5 tahun dan 3 bulan untuk menyelesaikan terobosan. Sekarang, sisa 3 bulan sudah pulih. Saya tidak bisa melihat orang seperti itu. Luo Qingfeng berhenti dan melanjutkan, selain itu, seperti yang dikatakan pemiliknya, ada yang kuat rasa lapar di dantian sepanjang waktu. Pada dasarnya, bahkan jika saya berhenti berlatih, saya tidak bisa tertidur. Ketika saya memikirkan pengalaman saya selama tahun itu, rasanya seperti mimpi buruk. Xia Ruofei baru saja menyelesaikan terobosannya, dan tentu saja sangat terkesan dengan perasaan itu. Dia mengangguk penuh simpati dan berkata, rasa lapar sungguh sangat kuat. Saya hanya merasa sedikit tak tertahankan selama beberapa jam. Sulit membayangkan Anda, sudah lebih dari setahun. Luo Qingfeng tersenyum pahit, Tuan, budak tua, kecepatan terobosan ini sebenarnya relatif cepat. Sejauh yang saya tahu, dibutuhkan 3 atau bahkan 5 tahun bagi beberapa biksu untuk menerobos Jin Dan di masa-masa awal. Lebih tua dari zaman Jindan, akan melalui proses ini. Namun Sang Master, seperti Sang Master, dapat membuat terobosan hanya dalam beberapa jam. Bisa dikatakan jarang. Tanda seru. Xia Ruofei bertanya. Luo Qingfeng berkata, Guru, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Dari sudut pandang eksternal, budidaya yang terus-menerus dan cepat membutuhkan banyak sumber daya. Banyak beku yang tidak memiliki banyak sumber daya sama sekali, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan asimilasi normal untuk berkultivasi. Metode untuk menyelesaikan pembangunan pusaran vitalitas, dan dari sudut pandang praktisi, meskipun sumber daya mencukupi, proses membangun pusaran vitalitas relatif lama, pada dasarnya tidak ada yang dapat mempertahankan keadaan berkecepatan tinggi secara terus-menerus budidaya dan harus berhenti untuk menyesuaikan sisanya. Tentu saja, seperti Master, Anda telah menyelesaikan pembangunan pusaran energi dalam beberapa jam, dan tidak ada masalah seperti itu dari latihan tersebut haruslah latihan tingkat tinggi. Penjelasan Luo Qingfeng mudah dimengerti. Bagi sebagian besar beku, mereka tidak mau, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, sehingga mereka hanya dapat menahan rasa lapar dan pusaran air yang terus-menerus. Meremas fungsi fisik. Luo Qingfeng tersenyum diam-diam, dan berkata dalam hatinya, Anda hanya tahu. Namun, dia secara alami tidak menunjukkannya. Dia hanya mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Tuan, ini adalah keadaan yang dialami sebagian besar biksu Jindan ketika mereka menerobos. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo pergi. Aku akan menyapa temanku, dan kemudian kita siap berangkat. Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei melangkah menuju pintu kamar. Dia membuka mulutnya, berhenti bicara, dan segera mengikuti. Sebenarnya, Luo Qingfeng ingin untuk memberitahu Xia Ruofei. Meskipun para biksu awal Jindan bisa menerbangkan pedang, namun para biksu awal yang baru saja menerobos masih perlu berlatih keras untuk menguasai keterampilan pedang. Bagaimanapun, Royal Sword Flight adalah penerapan vitalitas tingkat tinggi, dan juga perlu digunakan bersama dengan kekuatan mental. Entah itu lebih buruk dari vitalitas atau kekuatan spiritual, itu akan berdampak besar. Bahkan jika kondisinya semuanya terpenuhi, dan metode menerbangkan pedang tidak begitu mudah untuk dipahami. Keseimbangan terbang di udara membutuhkan lebih banyak latihan agar bisa mahir secara bertahap. Banyak biksu Jindan di masa-masa awal yang sangat berhati-hati ketika mereka mulai mempelajari penerbangan Yujian. Sikap terbangnya juga bengkok dan terlihat sangat malu. Bagaimanapun, inilah arti sebenarnya dari manusia yang tidak secara langsung bergantung pada alat mekanis untuk terbang langsung ke angkasa. Sejak zaman dahulu, manusia belum mampu terbang seperti burung. Gen yang diwariskan manusia memiliki rasa kagum alami terhadap langit dan ketakutan naluriah terhadap terbang dari tanah. Ini semua perlu diatasi satu persatu. Hanya setelah mahir barulah ketakutan naluriah berangsur-angsur memudar, dan kemudian para biksu dari periode Jindan dan lebih tinggi dapat menjadikan Royal Sword Flying sebagai rutinitas sehari-hari, dan ini adalah cara yang paling nyaman dan efisien untuk bepergian. Luo Qingfeng merasa bahwa Xia Ruofei baru saja menerobos ke tahap awal Jindan dan ingin mencoba penerbangan pedang jarak jauh, dan sebagian besar waktunya dia terbang di laut.
Kesulitan dan tekanan psikologis bisa dibayangkan. Namun, dia berpikir selama beberapa jam bahwa Xia Ruofei dapat menyelesaikan pembangunan pusaran vitalitas. Tingkat kejeniusan ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat, jadi dia ragu-ragu dan akhirnya tidak mengatakannya. Xia Ruofei dan Ling Qingshui dan Song Wei sama-sama mengucapkan sepatah kata, dan kemudian tidak menunggu Li Yifu mengiriminya informasi alamat, dan meninggalkan Luo Huangfeng bersama Yan Qingfeng. Keduanya langsung menuju inti formasi di sisi barat pulau. Ada Xia Ruofei yang memimpin. Tentu saja, perjalanan itu tanpa hambatan. Semua formasi tidak akan berdampak apapun pada mereka. Luo Qingfeng secara alami terkesan dengan ruang semen yang merupakan inti dari metode pembentukan. Pada saat itu, ia dikalahkan oleh Xia Ruofei, yang belum menembus kemacetan periode pemurnian gas, dengan kekuatan metode pembentukan, dan dikumpulkan oleh Xia Ruofei sebagai budak jiwa. Selain itu, Xia Ruofei juga menggunakan pertempuran itu untuk berhasil menembus kemacetan periode pemurnian gas, yang juga meletakkan dasar bagi terobosan ini di masa-masa awal Jindan. Sekali lagi melihat ruangan semen ini membawa inti dari metode pembentukan, Luo Qingfeng tidak dapat menahan perasaannya sedikit pun, tetapi dia tidak memiliki kebencian terhadap Xia Ruofei. Selain peran segel jiwa, Xia Ruofei sangat baik terhadap budak jiwa ini. Tidak, dia benar-benar bersyukur telah menerima mereka seolah-olah mereka terpanggil dan ditinggalkan dan dapat dikorbankan sesuka hati, dan memberi mereka martabat dasar. Xia Ruofei menunjuk ke ruang terbuka di depan ruang semen dan berkata kepada Luo Qingfeng, "Chang Feng, inilah pulau di mana konsentrasi auranya paling tinggi. Anda terus bermeditasi dan mengatur napas di sini, dan berusaha memulihkannya, vitalitas. Perjalanan kita hari ini masih sangat jauh ya, selagi auranya lebih kuat dari dunia luar. Cobalah untuk menyerap sebanyak mungkin." Luo Qingfeng berkata dengan hormat. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, lalu Anda?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya harus berlatih penerbangan Yujian terlebih dahulu. Saya belum mencobanya sejak saya menerobos kemarin, dan saya tidak bisa terbang langsung begitu aku bangun. Bagaimana jika aku menjatuhkan laut?" Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dia bertanya sebentar, "Tuan, pernahkah Anda mencoba menerbangkan pedang setelah menerobos?" Secara umum, jika seorang biksu berhasil menembus periode Jindan, dia tidak sabar untuk mencoba menerbangkan pedang. Bagaimanapun, terbang adalah impian. Semua manusia sejak zaman kuno, termasuk Luo Qingfeng. Setelah dia membangun pusaran energi, semua orang masih kurus, tidak sabar untuk menyelinap keluar dari retret, seperti anak kecil dengan mainan baru, dan mulai belajar terbang dengan pedang. Luo Qingfeng berpikir bahwa Xia Ruofei pasti telah mencobanya setelah menerobos tadi malam, jika tidak, mengapa dia terbang sejauh ini dengan percaya diri hanya untuk mendapatkan sejumlah persediaan duniawi. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Saya kembali beristirahat setelah saya menerobos tadi malam. Saya juga sibuk pagi ini dan tidak punya waktu untuk mencobanya." Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk terdiam beberapa saat, dan berkata bahwa hati tuannya terlalu besar, bukan? Dia memikirkannya, dan berkata dengan halus, "Tuan, maka Anda harus membiasakan diri terlebih dahulu dengan pengoperasian penerbangan pedang kerajaan. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Mari kita tunda selama beberapa hari." Dari sudut pandang Luo Qingfeng, mampu menguasai keterampilan terbang pedang kerajaan dalam beberapa hari sudah merupakan bakat alami. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya, izinkan saya mencobanya dulu. Jika terlalu sulit untuk dikuasai, maka tunda waktu keberangkatan." Luo Qingfeng mendengar desahan rahasia di dalam hatinya. Tampaknya sang master bukanlah tipe orang yang keras kepala. Anda tahu, dalam hal terbangnya pedang, sang master pandai dalam hal itu. Xia Ruofei memikirkannya dan mengeluarkan pedang peri Biou yang telah dibesarkan di dantian. Biu Xianjian seperti ikan yang berenang dengan cerdas, terbang mengelilingi Xia Ruofei dengan fleksibel. Setelah lama diberi makan, Fei Jian ini sangat cocok dengan Xia Ruofei, dan juga digerakkan oleh senjata. Luo Qingfeng juga tidak punya pikiran untuk melatih penyesuaian napasnya saat ini, dia menatap tajam ke arah Xia Ruofei. Luo Qingfeng telah melihat pedang yang kuat ini dan sangat terkesan. Saat itu, Xia Ruofei baru saja menerobos kemacetan periode pemurnian gas.
Dengan kekuatan metode formasi, Luo Qingfeng sangat malu untuk membunuh Luo Qingfeng. Sekarang, Xia Ruofei berada di masa awal Jindan, dan ini adalah pertama kalinya mencoba menggunakan pedang terbang ini untuk penerbangan pedang kerajaan. Luo Qingfeng tentu saja tidak mau ketinggalan detail apapun. Selain pengembangan pikiran, ada berbagai metode yang sesuai dengan tahapan masa Jindan, termasuk pembangunan pusaran vitalitas. Ini juga secara alami mencakup periode Jindan. Keterampilan penting Royal Sword Flying. Trik pedang kerajaan yang dicatat dalam latihan tingkat kedua Dadao Jue secara alami unik. Faktanya, trik pedang kerajaan setiap biksu berbeda-beda, karena tingkat keterampilan trik sulapnya berbeda, jadi kecepatan pedang setiap orang, efisiensi konversi energi, semuanya berbeda. Xia Ruofei diam-diam meninjau kembali taktik pedang kekaisaran yang dicatat dalam Keputusan Jalan, dan kemudian dengan percaya diri melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi pedang peri Biou. Bab 175 Dunia Jenius yang tidak Anda pahami. Biou Xianjian gemetar ringan dan melayang dengan gembira di ketinggian sekitar setengah kaki di atas tanah. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dia melompat dan menginjak pedang Biyuxian dengan ringan. Vitalitasnya juga dicurahkan ke Fei Jian pada saat yang bersamaan. Dikombinasikan dengan pedang Biyuxian melalui metode khusus, jaring serupa terbentuk pada pedang Biyuxian. Seperti struktur vitalitas. Dengan jaringan vitalitas khusus ini, Biou Xianjian hanya tenggelam sedikit, dan segera menjadi stabil. Xia Ruofei tampaknya adalah anak yang pertama kali menemukan mainan remote control. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan penjelajahan, dia menginjak Biou Xianjian dan merasakannya. Dia menemukan bahwa berdiri di atasnya cukup stabil. Sekarang ini sebenarnya adalah pengangkatan dari tanah. Suspensinya setengah kaki, namun ia tidak merasakan keruntuhan seperti itu, meski sedikit berbeda dengan perasaan di tanah, namun tidak sestabil yang ia bayangkan. Selain itu, Xia Ruofei juga menemukan bahwa selama dia mengoperasikan teknik pedang kekaisaran, jaring vitalitas juga dapat mengubah jangkauan sesuai keinginannya, bahkan meluas ke atas hingga mencakup dirinya sendiri. Xia Ruofei tahu bahwa ini harus digunakan saat terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Jika tidak, dengan angin yang begitu kuat di ketinggian, bukankah penerbangan Royal Sword akan sangat memalukan dan tidak akan ada kenyamanan sama sekali? Luo Qingfeng melihat ke samping untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa Xia Ruofei tidak bergerak sejak dia menginjak pedang terbang. Dia pikir dia pemalu. Ini juga normal. Untuk pertama kalinya, para biksu Jin dan mencoba menerbangkan pedang untuk pertama kalinya. Banyak orang yang gemetar karena sebagian besar biksu pada masa Jin dan belum mengalami era teknologi yang sangat maju dan tidak memiliki pengalaman terbang di angkasa sama sekali. Sekalipun mereka melakukan latihan tubuh ringan, itu dan terbang sangatlah berbeda. Tapi Xia Ruofei tidak sama. Orang modern biasa bepergian melalui udara, apalagi Xia Ruofei telah menjalani pelatihan ketat di ketentaraan. Subjek pasukan khusus bahkan memiliki pendaratan organik dan parasut, yang semuanya merupakan subjek di ketinggian. Katakanlah, rasa takut akan ketinggian tidak ada. Setelah dia merasakan sedikit perasaan Yujian yang menjuntai, dia memutuskan untuk mencoba pedang pertamanya. Xia Ruofei diam-diam mengoperasikan metode pedang kekaisaran, memasukkan vitalitas ke dalam Biou Xianjian. Vitalitas yang dia masukkan melewati jaring vitalitas yang telah terbentuk sebelumnya, terus dipercepat, dan akhirnya disemprotkan ke ujung pedang terbang. Biou Xianjian ada di sini. Kekuatan stok bergerak maju dengan lancar dan lancar. Xia Ruofei menemukan bahwa sebenarnya prinsip terbang Yujian agak mirip dengan roket. Mereka semua menggunakan kekuatan mundur untuk mendorong Fei Jian maju. Bedanya, konsumsi Royal Sword Flying sebenarnya sangat kecil. Setelah pancaran vitalitas dipercepat dengan trik khusus, ia dapat membawa energi kinetik yang kuat ke pedang terbang. Dan Xia Ruofei jelas merasa bahwa penerbangan Royal Sword sangat fleksibel. Dengan sedikit mengubah arah suntikan energi vital, pedang terbang di bawah kakinya dapat dengan mudah dikendalikan untuk naik, turun, dan berputar. Pada awalnya, Xia Ruofei hanya mengendalikan gerakan paralel Biou Xianjian pada ketinggian setengah kaki dari tanah, meskipun dia sudah menghafal keterampilan pedang sihir, itu adalah pertama kalinya untuk kontrol yang sebenarnya. Namun, setelah pengenalan singkat, Xia Ruofei merasa bahwa dia lebih mahir dalam menangani pedang terbang,
jadi dia mulai mencoba beberapa gerakan yang lebih rumit. Di bawah pengaruh Yuan Qi Net, kakinya seperti menempel pada pedang terbang. Di bawah kendalinya, Biyu Xianjian mulai naik ke udara, lalu berbalik dan turun. Luo Qingfeng melihat kendali Xia Ruofei menjadi semakin mahir, dan matanya melebar. Apakah ini benar-benar pertama kalinya mengendalikan pedang terbang? Mengapa tidak ada Luck, kecuali Xia Ruofei, yang berdiri di atas Fei Jian beberapa saat dan mulai berhenti sejenak? Dia tidak dapat melihat bahwa ini adalah pertama kalinya seorang pemula yang mengendalikan Fei Jian dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei telah mengendalikan pedang terbang untuk terbang selama beberapa putaran, dan kecepatannya semakin cepat. Xia Ruofei mulai merasa tidak puas dengan manipulasi sederhana. Dia tersenyum sedikit, dan kakinya sedikit meludah. Biyu Xianjian tiba-tiba membentuk busur besar di ketinggian lebih dari 10 meter di atas tanah, lalu lurus ke langit, sambil memanjat dengan cepat ke samping. Terbang melintasi laut melewati tebing. Kecepatan pedang kerajaan Xia Ruofei tiba-tiba bertambah cepat, dan tiba-tiba sebuah gerakan sulit mengejutkan Luo Qingfeng. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa manipulasi Xia Ruofei tidak biasa, yang menyebabkan Fei Jian kehilangan kendali. Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mengejarnya dengan cepat. Saat berikutnya, Luo Qingfeng, yang berdiri di tepi tebing, membuka mulutnya lebar-lebar, dan meluruskan mulutnya dengan aroma angin laut, menuangkannya tanpa menyadarinya. Di depannya, pedang itu berkibar, dan Xia Ruofei mengendalikan Biou Xianjian untuk beberapa saat, naik dengan kecepatan tinggi, lalu menukik tajam, dan berbalik tiba-tiba dari waktu ke waktu dalam kondisi yang sangat cepat. Xia Ruofei mencoba mewujudkan beberapa gerakan aerobatik yang diketahuinya dengan mencoba mengendalikan pedang terbang. Apa itu manuver kobra dan apa yang disebut daun berguguran? Ia menganggap dirinya dan pedang terbang itu sebagai pesawat aerobatik dan terbang dengan mudah. Keluarlah dan bersenang-senanglah. Luo Qingfeng baru kembali sadar setelah beberapa saat, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit. Kejeniusan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Jelas sekali, master ini adalah tipe jenius yang cerdik. Kontrol penerbangan yang tampaknya menakutkan ini. Bahkan Luo Qingfeng sendiri mungkin tidak dapat melakukannya dengan terampil, tetapi Xia Ruofei mengendalikan pedang terbang pada hari pertama untuk melakukan penerbangan pedang kekaisaran, dan itu mudah dicapai. Apakah menurut Anda ini menjengkelkan? Faktanya, Xia Ruofei tidak sepenuhnya memiliki keterampilan yang mempesona, termasuk Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei mengendalikan pedang terbang untuk menyelesaikan begitu banyak tindakan luar biasa, dia juga sangat iri. Alasannya sangat sederhana. Penerbangan pedang kerajaan adalah keterampilan yang paling umum digunakan oleh para praktisi di periode Jindan dan lebih tinggi, termasuk pertarungan antar praktisi. Setelah masa Jindan, mereka sering menginjak pedang terbang langsung di langit. Dalam pertarungan, saat ini, siapapun yang memiliki kendali lebih tepat atas pedang terbang dan lintasan terbang yang lebih luar biasa secara alami dapat memimpin pertempuran. Oleh karena itu, aksi aerobatik tersebut sangat bermanfaat. Ketika Luo Qingfeng dikejutkan oleh kecepatan Xia Ruofei dalam menguasai teknik pedang, Xia Ruofei akhirnya mengakhiri uji terbangnya. Dia mengendalikan pedang terbang melintasi langit seperti bintang jatuh, dan terbang ke tebing saat dia terbang. Berhenti, dari kecepatan cepat ke statis, tanpa transisi penyangga apapun, tetapi Xia Ruofei masih berdiri kokoh di atas pedang terbang, tanpa dampak apapun. Xia Ruofei melompat dari pedang terbang dan menerima Biou Fairy Sword di dantiannya sendiri segera setelah dia memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Luo Qingfeng, "Chris, bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Aku tidak akan membiarkan kamu menyesuaikan minatmu sesegera mungkin." Pemulihan. Luo Qingfeng dengan cepat berkata dengan malu, "Tuan, budak tua itu ditakuti oleh tuannya. Saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dalam pedang kerajaan, dan budak tua itu tidak perlu mengingatkan Anda." Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya juga terbang untuk pertama kalinya, dan beberapa tempat tidak dikuasai cukup. Tidak sebaik yang kamu katakan." Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. "Anda hampir terbang keluar dari bunganya, Anda masih belum cukup menguasainya. Seberapa buruknya ketika Anda menjadi mahir, masih belum membuat orang hidup." Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan,
penerbangan pertama Royal Sword saya sedikit menyenangkan. Saya hanya menghabiskan banyak energi. Mari kita sesuaikan kecepatannya dan melanjutkannya. Setelah menyesuaikan keadaan, kita akan segera mulai. Baru saja Li Yifu mengiriminya informasi yang relevan, alamat, dan lokasi orang yang berlabuh di Hongmen, Meksiko, dan Xia Ruofei, dan Xia Ruofei akan bergegas dan membawa senjata itu kembali. Ya Tuan, Luo Qingfeng merespons dengan cepat. Semua tuan dan pelayan datang untuk duduk di dekat inti formasi dan bersila serta menyerap aura dari susunan Taixuan Xuanxing untuk mengatur napas dan memulihkan diri. Xia Ruofei juga tidak menggunakan Yuanjing. Di satu sisi, dia tidak terburu-buru. Sekarang konsentrasi Reiki dalam susunan Xuanxing baik-baik saja, tetapi hanya membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, karena efek Yu Jianfei terhadap Yuan Qi sebenarnya konsumsinya tidak terlalu besar. Dia tidak kehilangan banyak vitalitas di dantian, dan tidak perlu menggunakan Yuanjing untuk pulih. Faktanya, Xia Ruofei tidak tahu bahwa hilangnya pedang itu berbeda karena metode ilmu pedang yang berbeda. Dia dan Luo Qingfeng sama-sama mengendalikan pedang terbang dan terbang dalam jarak yang sama. Konsumsi Luo Qingfeng pasti jauh lebih besar darinya. Metode pedang kerajaan Xia Ruofei adalah metode pendukung khusus dari keputusan jalan, terutama jaringan vitalitas. Pada kenyataannya, ada banyak kecerdikan, metode pedang umum tidak dapat menangkap kudanya. Kesenjangan dalam latihan kultivasi bersifat menyeluruh. Faktanya, Xia Ruofei bukanlah seorang jenius yang istimewa, tetapi dia sedang berlatih keputusan jalan. Ini adalah sesuatu yang Luo Qingfeng tidak bisa mengimbanginya. Bahkan jika bakatnya lebih tinggi dari Xia Ruofei, hasilnya sama saja, pada akhirnya akan dibuang oleh Xia Ruofei. Xia Ruofei segera memulihkan vitalitas yang baru saja dia konsumsi, sementara Luo Qingfeng masih bermeditasi. Xia Ruofei tidak mengganggunya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mempelajari sebentar rute penerbangan untuk sementara waktu. Penerbangan Royal Sword tidak seperti penerbangan, tetapi harus terbang dengan ketat sesuai dengan rutenya. Pada dasarnya kalau penerbangan Royal Sword itu pasti bagaimana cara mendekatnya, bagaimana bisa terbang. Bagaimanapun, langitnya sangat besar, dan tidak akan ada ribuan biksu kapanpun, dimanapun. Terbang di langit. Pulau Taoyuan terletak di Samudera Pasifik Selatan, jadi rute tercepat menuju Meksiko tentu saja terbang lurus ke arah timur laut. Meskipun hampir semua lautan melewatinya, bagi praktisi seperti Xia Ruofei dan Luo Qingfeng, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Alamat transfer yang diberikan oleh Li Yifu adalah pelabuhan Coatzacoalcos, yang terletak di sisi barat daya Teluk Meksiko. Ini adalah salah satu pelabuhan utama di Meksiko Selatan. Perusahaan pelayaran yang dioperasikan oleh Hongmen berada di dekat pelabuhan Coatzacoalcos. Memiliki gudang yang luas, senjata tersebut kini telah diserah terimakan dan disimpan di gudang perusahaan pelayaran. Xia Ruofei mengambil informasi posisi di ponselnya dan memasukkannya ke dalam perangkat lunak peta. Modul GPS pada ponsel kini menjadi standar, dan sinyal satelit juga dapat dicari bahkan di dataran tinggi. Tentu saja, Xia Ruofei tidak menggunakan perangkat lunak peta untuk bernavigasi sepenuhnya. Dia hanya perlu terbang ke arah Meksiko, dan belum terlambat untuk menavigasi setelah Coatzacoalcos. Setelah beberapa saat, Luo Qingfeng akhirnya mengatur napasnya. Dia membuka matanya dan melihat Xia Ruofei menatap ponselnya dengan bosan. Dia segera bangkit dan berkata, "Tuan, budak tua itu telah mengatur nafasnya." Luo Qingfeng tahu bahwa dia pasti menahan diri. Xia Ruofei sudah pulih. Xia Ruofei tersenyum, berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Kemana kamu terbang, berhentilah ketika kamu lelah, kali ini segalanya tidak terlalu cemas. Kamu tidak boleh bertahan, kamu tidak cukup kuat. Saatnya untuk mengatakannya." Petik 2. Ya Tuan, kata Luo Lifeng. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng mengorbankan pedang terbang bersama. Segera, kedua lampu pedang itu pertama-tama terbang keluar dari Pulau Taoyuan menuju laut, lalu melintasi busur, dan melesat ke arah timur laut pulau. Ketinggian penerbangan kedua orang tersebut sekitar 2 atau 3 km, dan udaranya jauh lebih dingin daripada di darat, tetapi tidak berpengaruh pada praktisi. Angin ketinggian selama penerbangan juga terhalang oleh lapisan pelindung yang dibentuk oleh vitalitas. Kedua pria itu menginjak pedang terbang dan berjalan tertiup angin di ketinggian 2 km.
Xia Ruofei adalah yang pertama kali mengalami penerbangan ketinggian seperti itu. Dia dulu sering terbang, dan ketinggian penerbangannya jauh lebih tinggi dari ini. Namun, terbang langsung di ketinggian ini tanpa alat transportasi apapun masih terasa penuh bagi Xia Ruofei. Kebaruan, belum lagi, cara terbang ini tidak terkalahkan di bidang penglihatan. Tidak ada pemandangan panorama dan tidak ada jalan buntu pada 360 derajat. Betapapun bagusnya pesawat dari sudut pandang, mustahil untuk melihat pemandangan seperti itu. Ada langit biru dan awan putih di atas, dan ada beberapa awan rendah di kaki, serta permukaan laut biru tua yang tak berujung, pemandangannya sangat indah. Alasan mengapa Xia Ruofei juga disebut Luo Qingfeng adalah di satu sisi, dia tidak tahu apakah dia bisa menguasai keterampilan menerbangkan pedang dalam waktu singkat, dan jelas bahwa dia bisa merawatnya dengan tangan yang terampil. Karena terlalu membosankan, Anda dapat menemukan Luo Qingfeng untuk memahami beberapa hal tentang dunia budidaya bumi dan beberapa pengetahuan tentang periode Jindan. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, keduanya juga berkomunikasi melalui kekuatan dan suara. Setelah mengobrol sebentar, Xia Ruofei memikirkan pelelangan yang dia katakan terakhir kali, jadi dia bertanya, "Ya, Qingfeng. Terakhir kali Anda mengatakan di Pulau Taoyuan bahwa seorang praktisi akan berpartisipasi dalam pelelangan, bagaimana situasinya sekarang?" Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, budak pelelangan telah dilaksanakan. Sekarang telah ditentukan bahwa pelelangan akan diadakan di kota Suangqing, dan kami juga telah menerima surat undangan dari Zizongzong, dan kami dapat berjumlah hingga 3 orang. Lelang akan diadakan pada tanggal 5 bulan depan dan masih ada belasan hari lagi." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, "Terakhir kali Anda mengatakan bahwa cincin penyimpanan mungkin muncul di pelelangan." Luo Qingfeng berkata, "Tuan, lelang ini diadakan setahun sekali dan telah diadakan puluhan kali. Peraturannya serupa setiap kali. Untuk menjaga misteri, lot spesifik akan diumumkan pada hari lelang, tetapi itu akan diadakan setiap tahun. Beberapa berita keluar, tetapi sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Berita tentang cincin penyimpanan diberitahukan oleh seorang teman dari budak tua itu. Meskipun saya sangat percaya padanya, budak tua itu tidak memilikinya keyakinan mutlak, jadi saya tidak berani mengikuti." Tuan rumah mengemas tiketnya. Petik 2.